Dan seperti biasa kita langsung saja mulai, to the point saja, nggak usah basa-basi opening terlalu banyak. Kita lanjut saja di part kemarin, part 1. Yang sudah kita bahas, gimana caranya agar kita bisa panen daun terus-menerus. Seperti singkong, kangkung, bayam, kenikir, kemangi, ya, kelor, katuk, dan lain sebagainya. Panen terus daunnya tetap tumbuh. Nah, pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya yang hari ini mau kita bahas. Bagaimana dengan kasus singkong? Sudah kita omongin kemarin kan? Singkong yang kita panen terus daunnya, apakah umbinya akan mengecil? Karena daunnya terus kita panen, terus-menerus panen daun singkong. Apakah umbi singkong itu akan mengecil? Ya, tentu saja. Bukan cuma mengecil Bapak Ibu, dia juga kerdil, lambat, bermasalah, ya. Akar-akar saja nanti akan keluar di situ, ya. Kalau kita panen terus daunnya. Lalu bagaimana solusinya, Pak? Agar kami bisa panen daunnya, tapi juga bisa panen umbinya. Ada solusinya. Yang perlu Bapak Ibu tahu bukan solusinya. Yang perlu Bapak Ibu tahu, kenapa efeknya kita panen daun terus-menerus, singkongnya atau umbinya jadi kerdil. Buahnya kecil, jadi jarang, jadi gagal panen umbinya. Karena daunnya itu. Ini yang harus Bapak Ibu ketahui. Itu poinnya. Kalau solusi banyak. Kenapa? Alasan pertama, seperti biasa ya, ambil pulpen dan buku untuk mencatat. Semakin penuh catatan Bapak Ibu, semakin pintar kita bangsa ini ya. Yang pertama, kenapa bermasalah kalau kita panen singkong daunnya terus-menerus, terus umbinya itu kenapa? Sehingga dia tidak mau bertumbuh, sehingga dia kerdil, dia kecil. Yang pertama Bapak Ibu, semua buah, semua biji itu seperti jagung ya, kacang-kacangan, padi itu biji itu kategorinya. Maupun umbi yang ada dalam tanah, semua itu diisi atau kembung atau banyak atau gendut dari fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat, ya. Fotosintesis menghasilkan energi untuk bertumbuh, untuk berkembang biak, ya. Kita makan gula misalnya, minum gula, air gula seperti teh, kopi dan lain sebagainya. Kita minum gula, manusia minum gula itu supaya apa? Supaya berenergi. Gula itu sumber energi. Untuk apa? Bisa beraktivitas, melakukan pekerjaan, menghasilkan ini dan itu, ya. Makanya kita minum gula. Apakah gula itu yang masuk dalam tubuh kita langsung bekerja menghasilkan energi? Tidak. Ya, tidak seperti itu. Diproses lagi dalam tubuh kita gula itu baru jadi energi. Sama seperti daun tanaman singkong. Fotosintesis terjadi pada daun, ya. Setelah proses fotosintesis terjadi pada daun, maka akan dihasilkanlah energi. Dan hasil fotosintesis seperti karbohidrat, gula, ya, dan sisanya adalah oksigen yang kita hirup. Energi-energi ini akan menghasilkan akar atau pembesaran umbi. Seperti itu ya. Jadi kalau daunnya hilang, daunnya habis gundul dipanen terus, energi dapat dari mana? Orang mesinnya nggak beroperasi, pabriknya nggak ada, daunnya hilang. Energi mau dapat dari mana? Karbohidrat mau dapat dari mana untuk mengisi umbi? Nah, itu kronologi masalahnya. Jadi, daun itu adalah tempat atau pabrik menghasilkan energi dan gula atau bahan pengisi dalam umbi kita. Nah, jadi kalau Bapak Ibu terus panen-panen daun terus tanpa hiraukan hitungannya, ya, maka nanti umbinya akan jarang, umbinya tidak akan terbentuk. Jadi itu efeknya fotosintesis, kehilangan karbohidrat, kehilangan pabrik pembuat energi untuk menghasilkan lebih banyak umbi, ya. Yang kedua, poin kedua dicatat ya. Kita masih berbicara soal energi. Setelah Bapak Ibu panen daun, energi yang tersisa dalam tubuh singkong itu akan dialihkan semuanya oleh si singkong ini ke pertumbuhan daun baru. Jadi ketika daun kita panen, pucuknya, atau daun-daun muda kita panen untuk kita jual di pasar atau swalayan, supermarket, atau dikonsumsi, maka energi pada tumbuhan singkong itu akan diperintahkan seutuhnya untuk stop pertumbuhan yang lain, fokus pada pertumbuhan daun. Pembuatan pabrik dulu, karena pabrik kita sudah hilang, sudah dipanen sama pemilik kita. Pabriknya kita buat dulu agar kita bisa bertumbuh semua. Kalau pabriknya nggak ada, kita nggak bisa tumbuh. Jadi semua energi akan dialokasikan atau difokuskan pada pertumbuhan daun, ya. Jadi semua pupuk yang Bapak Ibu berikan, NPK yang Bapak Ibu berikan, semua akan mengarah pada daun. Artinya fosfor tidak bekerja dengan maksimal, kalium tidak bekerja dengan maksimal, tetapi semua akan dibebankan pada nitrogen. Nah, nanti kita bahas juga pupuknya apa saja. Jadi yang kedua, poin kedua adalah energi yang ada pada tubuh tanaman yang tersisa akan dialihkan semuanya pada pertumbuhan daun baru. Karena prioritasnya adalah itu. Seperti itu ya. Kalau motor Bapak Ibu atau mobil Bapak Ibu atau kaki kita bermasalah, kita tidak bisa berjalan, tidak bisa pergi ke kantor, tidak bisa beraktivitas, maka fokus kita, uang yang tadinya mau beli lemari, uang yang tadinya mau beli pakaian, uang yang tadinya mau beli segala macam, handphone, laptop, dipakai untuk perbaiki kaki kita, atau mobil atau motor kita. Kenapa? Karena dia sekarang menjadi prioritas. Karena kalau tidak ada dia, kita tidak bisa beraktivitas. Seperti itu ya, paham ya? Jadi semua energi akan dialihkan pada pertumbuhan tunas daun baru ya. Yang ketiga, dampak yang paling buruk adalah tanaman stres. Pengambilan, pemetikan, pemangkasan, pruning, apapun itu istilahnya, terhadap daun tanaman secara berlebihan tanpa mekanisme, tanpa hitungan, tanpa ilmu, asal tabrak aja, maka tanaman akan stres. Semua jenis tanaman seperti itu. Bukan hanya singkong yang kita bahas. Kalau digunduli tanpa hitungan, tanpa teori, tanpa ilmu, hancur sudah. Dia stres. Alhasil apa? Banyak kasus yang WA. Pak, saya panen daun saya, daun tanaman ini nggak mau tumbuh lagi. Pak, saya panen daun tanaman saya malah mati. Pak, saya panen daun saya malah stagnan dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak ada hitungannya seperti itu ya. Nah, itu poin 3 yang harus Bapak Ibu ketahui. Sekarang kita masuk pada solusinya.
Jadi langkah-langkahnya bagaimana Pak? Supaya kita panen daunnya tetapi umbinya tetap kita dapatkan. Kita panen daunnya tetapi buahnya tetap kita dapatkan. Kita panen daunnya tetapi bijinya, kacangnya tetap kita dapatkan. Caranya yang pertama, dicatat solusi ini. Jangan sampai tidak mencatat Bapak Ibu ya. Kesandung batu lupa semua. Otak kita terbatas. Poin pertama untuk solusi. Pemetikan dilakukan sebanyak 30 sampai 40%. 30 sampai 40% itu dihitung jumlah daun yang mau dipanen. Bapak bisa range rata-rata. Daun singkong saya, kalau saya ambil tengahnya, berarti 50-50 itu. 50 bagian atas, 50 bagian bawah. Kalau saya ambil setengah ke atas, setengahnya ke bawah saya tinggalkan, berarti saya sudah panen lebih dari yang dikatakan oleh Pak Roni. Bukan dikatakan oleh saya, ilmu pengetahuan berbicara itu. Berarti saya sudah menyalahi aturan ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa harus pemanenan daun 30-40% saja. Berarti, kalau batang singkong itu setinggi ini, ya, daunnya setengah segini, naikin lagi. Ya, naikin lagi 3/4 dari atas tanah, ya, dari tinggi daun. Yang disisakan 3/4 dan 1/4 saja yang diambil. Ya, itu 30% itu. Atau mau turun sedikit mendekati setengah juga nggak apa-apa, itu 40% itu. Itu yang boleh digunduli, itu yang boleh dipanen, itu yang boleh diambil di pruning untuk dijual, dikonsumsi dan lain sebagainya. Sisanya 60 atau 70% daun ditinggalkan di situ. Ya, itu poinnya nomor 1. Supaya apa? Masuk poin 2. Supaya tanaman masih bisa memiliki kemampuan atau pabrik kecil, yaitu daun, sisa bagian bawah, untuk berfotosintesis, sekalipun kecil. Nah, kenapa daun di bagian bawah, Pak? Fotosintesis kecil. Kenapa daun bagian atas fotosintesis lebih bagus atau lebih banyak? Daun bagian atas itu, Bapak Ibu. Jadi kalau daun tanaman kita, tumbuhan apa saja, di bagian atas permukaan itu, yang paling pucuk, paling atas, itu fotosintesis terjadi paling besar. Klorofil paling banyak di situ, ya. Artinya dalam tanda kutip bukan paling banyak, lebih banyak jumlahnya, bukan, tetapi paling aktif, ya. Kita kategorikan banyak artinya aktif. Banyak tetapi tidak aktif sama saja kita kategorikan sedikit. Pak, daun bawah hijau pekat, klorofilnya lebih banyak. Ya, tetapi tidak aktif. Sedikit sekali yang aktif. Daun di atas tidak terlalu hijau, Pak. Hijau ke kuning-kuningan daun muda itu. Kenapa klorofilnya lebih banyak? Dia tidak sebanyak daun bawah pekatnya, tetapi dia aktif semua, ya. Makanya daun setengah ke atas atau daun-daun bagian atas, klorofilnya paling banyak, fotosintesisnya paling banyak di situ. Maka itu pabrik utamanya. Nah, kenapa dia bisa banyak fotosintesis daun pucuk atau daun muda, daun bagian atas? Karena dia yang mendapatkan sinar matahari paling banyak. Dia dapat sinar matahari paling banyak, Bapak Ibu. Fotosintesis paling banyak terjadi di bagian atas dan dia tidak terhalangi. Seperti daun-daun tua bagian bawah yang tertutup oleh daun bagian atas. Bagaimana dia bisa berfotosintesis dengan maksimal? Dia tertutup oleh daun bagian atas. Itu yang saya bilang tadi, daun bagian atas itu paling berpotensi menghasilkan klorofil, menghasilkan energi, menghasilkan gula, karbohidrat, pati, serat, enzim, dan lain sebagainya. Fotosintesis terjadi paling besar di daun bagian atas, dan itu yang Bapak Ibu panen kan. Makanya yang dipanen 30% atau 40% saja bagian atas, ya. Kemudian yang kedua, selain mendapatkan sinar matahari yang banyak, Bapak Ibu, dia juga berada di tempat terbuka. Karbon dioksida dia dapat lebih banyak daripada daun bagian bawah. Fotosintesis itu terjadi kalau ada 4 hal, yang 4 oknum yang bertemu. Air yang pertama bertemu dengan sinar matahari. Mereka berdua ini bertemu lagi dengan karbon dioksida atau CO2. Kemudian mereka bertiga ini bertemu di suatu titik tempat, oknum keempat, yaitu kloroplas. Disitulah mereka berfotosintesis menghasilkan klorofil, menghasilkan segala macam, ya, yang nanti berguna untuk umbi, buah dan biji, daun dan lain sebagainya, energi. 4 poin ini harus ada. Nah, bagian atas itu mendapatkan karbon dioksida paling besar karena dia berada di tempat terbuka. Daun permukaannya maupun bagian bawahnya yang memiliki stomata mendapatkan karbon dioksida sebanyak-banyaknya. Air dia dapat paling banyak, matahari dapat paling banyak, karbon dioksida dapat paling banyak. Otomatis dialah pabrik paling besar pembuat energi dan gula untuk pembesaran buah, biji dan umbi, ya. Yang berikut, pemupukan. Nah, ini yang Bapak Ibu tunggu-tunggu. Pemupukan berbeda dengan materi kemarin yang kita mau genjot daunnya terus kan. Pemupukan kita lakukan seimbang, unsur hara makroprimer, itu penting. NPK kita berikan juga. Pak, kemarin kan Bapak bahas, Bapak bilang untuk menumbuhkan daun baru kita hanya perlu pupuk tunggal saja kan, nitrogen atau amonium, itu saja. Pupuk yang lain nggak usah. Urea terus menerus, dosis juga sudah saya kasih kemarin kan, catatan Bapak Ibu. Kenapa hari ini Bapak bilang harus NPK, P dan K juga terlibat? Karena Bapak Ibu kan mau panen 2, daun dan umbi. Maka kita perlukan P dan K, fosfor dan kalium. Pengantar dan penghasil umbi, pencipta buah, pencipta biji, itu fosfor. Dia menciptakan itu. Lalu yang mengisi nanti kalium, kita perlu mereka. Makanya hari ini kita bahas pupuk NPK. NPK apa kira-kira hitungan Bapak yang nanti akan kita pakai sehingga daunnya kita panen terus, tetapi umbi, buah dan biji tetap terbentuk, tetap kita dapatkan juga. Pupuk NPK seperti apa? Apakah N1616 Mutiara Petani? Salah. Apakah Ponska 1515 Ponska Plus? Salah. Apakah NPK Grower? Salah. Semua salah. NPK apa yang Bapak maksud? Yang pertama, NPK Mutiara Sprinter, itu bisa. Itu memiliki nitrogen 20, fosfor 10,
apa? Kaliumnya 10. 20, 10, 10. Kalau salah nanti diralat. NPK Mutiara Sprinter, nah saya tampilkan gambarnya. Nanti saya cari, saya tampilkan di sini. NPK Mutiara Sprinter ini, Bapak Ibu semua, memiliki komposisi atau grade fertilizer 20, 10, 10. Ya, di mana 20 adalah nitrogen. Daun kita panen terus, dia butuh nitrogen besar. Tetapi jangan lupa, Bapak Ibu juga mengharapkan umbi kan. Fosfor dan kalium juga kita libatkan di situ. Agar dia makan nitrogennya banyak, daun terus terbentuk setelah dipanen. Buah atau umbi atau biji juga kita bisa dapatkan, ya. NPK Mutiara Sprinter 20, 10, 10. Linknya nanti Bapak Ibu bisa lihat di kolom deskripsi. Saya tampilkan nanti di link deskripsi. Toko yang jujur, amanah, dan murah. Atau tap saja layar ini untuk bisa mendapatkan pupuk-pupuknya, ya. Yang kedua, selain NPK Mutiara Sprinter, apalagi? NPK Patani. NPK Patani ini ada banyak. Misalnya NPK Patani 21, 14, 14, 7. Itu juga bisa. NPK Mutiara Patani 21, 14, 7. 21 nitrogen, fosfornya 14 dan 7 kalium. Itu juga kalau tidak salah dia plus 2 magnesium, ya magnesium ada 2%, sulfur dapat 2% di situ, dan trace elemen mikro seperti boron, tembaga, zinc dan lain sebagainya juga ada. Lengkap di situ, agak mahal tapi lengkap. Apalagi selain NPK Mutiara Patani 21, 14, 7. Ada NPK Mutiara Patani juga yang grade fertilizernya 25, 99. 2599 itu 25 nitrogen, 9 fosfor dan 9 kalium, itu dia ada plus 2 sulfur di situ. Dapat 2% sulfur dan trace elemennya juga, mikro-mikronya. Itu juga bisa. 25-nya nitrogen. 9% dan 9% fosfor kalium. Bisa untuk pembentukan umbi dan buah biji, tetapi nitrogen terus digenjot karena besar. Dari NPK Patani masih banyak, apalagi kita lompat ke produk lain. Kalau tidak ada Patani apa? Misalnya Merauke. Merauke tetap jaya, produk apa yang bagus untuk vegetatif? Profit hijau, itu bagus. Profit hijau grade fertilizernya 27, 18, 9. 27 nitrogen, 18 fosfor dan 9 kalium. Kalau tidak salah profit hijau ada 1% magnesium dan trace elemennya juga. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan itu, pupuk-pupuk seperti itu yang saya tampilkan di layar ini, seperti itu ya. Ini pupuk-pupuk yang Bapak Ibu butuhkan untuk bisa panen daunnya terus-menerus, tetapi juga bisa mendapatkan umbi dan buahnya. Bagaimana dengan NPK majemuk yang pupuk majemuk yang seimbang, Pak? Seperti 16-16 atau 15-15, nggak kekejar Bapak Ibu, nggak terkejar. Kita butuh nitrogennya tinggi karena panen terus-menerus. Yang pertama, poin yang harus Bapak Ibu catat tadi adalah pemanenan 30-40%, sisakan daun sebagian. Kemudian yang perlu dicatat lagi dan di garis bawah ini ya, ini poin pentingnya, saya hampir lupa. Pemanenan itu Bapak Ibu ada waktu dan schedule jadwalnya. Jadi gini kronologinya. Ketika saya mau panen daun singkong saya 30% ke atas ya, pucuknya jangan saya panen karena pucuknya dipotong habis sudah cerita. Saya panen, sisakan pucuknya saja. Jadi ada penggundulan, setelah pucuk gundul baru daun tua kan. Setelah dipanen Bapak Ibu harus menunggu lagi ya sampai daunnya itu lengkap kembali. Yang dipanen bisa tumbuh lagi nggak bisa, tetapi daun baru yang tumbuh nanti harus lengkap lagi komposisinya, jumlahnya. Sama seperti pemanenan sebelumnya. Jumlah banyaknya sama. Setelah itu baru boleh dilakukan pemanenan lagi. Jangan setelah digunduli sisakan pucuknya baru tumbuh beberapa daun dipanen lagi, itu salah. Tanaman pasti stres di situ. Dia tidak ada waktu atau jeda atau kesempatan untuk memperbaiki metabolisme tubuhnya dia. Kita harus kasih dia jeda atau kesempatan atau pemulihan, istilah ilmiahnya dalam botani. Pemulihan tanaman. Pemulihan itu dikategorikan pemulihan ketika kita panen daunnya, kita membiarkan dia waktu, kita berikan dia jeda untuk dia memulihkan kondisinya. Baik itu menumbuhkan daun, mengatur kembali enzim, energi dan lain sebagainya. Jadi ada jeda di situ. Saya hampir lupa tadi menjelaskan itu. Dan itu perlu dicatat ya. Nah, untuk pupuk-pupuknya nanti Bapak bisa klik kolom deskripsi atau tap saja layar ini untuk bisa mendapatkan pupuk-pupuk tersebut. Untuk skala besar, skala luas maupun skala rumah tangga yang menanam tanaman yang dipanen daunnya tetapi ingin mendapatkan buahnya juga atau umbinya juga, skala kecil, skala bedengan juga bisa mendapatkan pupuk-pupuk seperti ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Semoga dapat membantu, dan akhir kata saya ucapkan, jangan letih-letih untuk Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan.